So, lebih baik kita menjadi big fish in a small pond. Setuju. Hai, ketemu lagi sama gue, Ojak Stumeang, aka Oji, di acara Lawyer Support Lawyer. Di tema Lawyer Support Lawyer kali ini, kita mau membahas tentang spesialis dan generalis. Kamu tim mana? Karena apa? Banyak beberapa keresahan-keresahan dari beberapa mahasiswa, dari lawyer maupun law firm, bahkan mereka orang-orang yang berprofesi di bidang hukum, mereka tuh masih kebingungan. Mereka ini mau menjadi seorang yang spesialis atau menjadi seorang yang generalis. Nah, karena di dalam kehidupan kita dalam bekerja maupun berkarir, kita tuh perlu mengetahui apa sih strength point kita atau kelebihan kita, spesialisasi kita di bidang mana. Nah, hal itu yang mau gua gali dalam podcast kita kali ini. Nah, kalian penasaran dong siapa rockstar kali ini? Rockstar kita kali ini adalah seorang lawyer yang memiliki spesialisasi di bidang tertentu dan dia bekerja di suatu law firm yang ternama, yakni Kemal Shah & Associates, yang merupakan 100 law firm terbaik versi Asian Legal Business tahun 2021. Nah, kalau gitu kita sambut aja Bro Irfan. Halo, selamat siang Bro Ojak. Selamat siang Bro Irfan. Aduh, apa kabar nih Bro? Puji Tuhan, kabar baik. Bro Irfan gimana kabar? Alhamdulillah baik juga. Baik ya Bro Irfan. Boleh pas ya Bro? Boleh, ya. Bro Irfan ini punya nama lengkap Irfan Syah Siregar. Dia merupakan associate di Kemal Shah & Associates dan dia memiliki spesialisasi di bidang tertentu. Tertentunya di bidang apa? Nanti kita tanya aja langsung ya ke Bro Irfan. Yoi. Nah, Bro Irfan, tema kita nih, kita membahas terkait spesialis versus generalis. Kamu tim mana? Nah, kita tahu nih semua bahwa fakta spesialis dan generalis ini itu seringkali diperdebatkan oleh orang-orang yang memiliki suatu profesi. Contoh dokter, dokter spesialis dengan dokter yang umum itu mereka beda gitu kan, beda dari segi tarif, beda dari segi kompetensi, dan banyak yang dicari oleh orang tuh adalah yang mereka yang spesialis. Nah, apakah spesialis dan generalis ini, kan lu sebagai lawyer nih, apakah itu juga relate dengan dunia kita gitu, atau sebenarnya nggak relate atau biasa-biasa aja? Dan lu sendiri, lu termasuk yang generalis atau spesialis sih? Coba Bro. Oke, jadi memang sebenarnya antara dokter sama pengacara tuh mirip ya sebenarnya. Karena memang sama-sama profesi yang terhormat gitu. Tapi kalau istilahnya di dunia lawyer itu kan menurut undang-undang advokatnya adalah officium nobile ya kan? Benar. Gitu. Nah, jadi kalau untuk yang spesialis, kenapa seseorang itu bisa dikatakan spesialis? Karena memang dia itu diakui di bidang tersebut oleh para pelaku di berbagai industri. Oke. Gitu. Jadi memang mungkin dia diakui di industri perbankan, di industri tambang, di industri FMCG, di industri manufacturing, dan jadi kalau ketika orang-orang yang berkumpul dari berbagai macam industri tersebut dan menanyakan siapa sih kira-kira yang ahli di bidang tertentu gitu ya. Nah, mereka ternyata menyebutkan satu nama gitu yang ternyata mungkin berlaku sama di industrinya mereka gitu, walaupun mereka dari latar belakang industri yang berbeda gitu. Tapi kalau untuk general mungkin memang dia itu tidak terlalu mendalami satu bidang, tapi dia mempunyai pengalaman lebih banyak dibandingkan si spesialisasi itu untuk bidang-bidang hukum yang lain. Gitu loh. Betul. Bedanya. Berarti sebenarnya bukan berarti yang generalis ini buruk atau bukan berarti yang spesialis ini baik gitu ya? Enggak juga. Relatif ya. Iya, jadi soalnya kan memang kalau yang spesialis ini dia jam terbangnya lebih banyak aja di satu bidang. Tapi bukan berarti yang generalis ini juga enggak, karena kadang-kadang yang spesialis minta tolong juga sama yang generalis ya kan gitu. Nah, lu sendiri Bro, lu termasuk generalis atau spesialis nih? Kebetulan dikarenakan gue kerja di kantor Kemal Shah & Associates, memang kita nggak memfokuskan diri ke bidang ketenaga kerjaan ya Bro. Tapi karena rata-rata kasus yang kita tangani adalah berkaitan dengan ketenaga kerjaan,
Maka di market mereka mengatakan kalau memang law firm kita ini fokusnya di bidang ketenaga kerjaan gitu. Gitu. Jadi memang banyak case-case terkait ketenaga kerjaan yang lu sering pegang ya bro ya selama lu bekerja di Kemal Sayan Associate. Betul, Seperti betul. itu ya bro. Nah bro, yang jadi gue penasaran juga nih, buat teman-teman mahasiswa atau enggak teman-teman lawyer support lawyer yang lagi nonton, mereka tuh perlu nggak sih menentukan sedini mungkin spesialisasi mereka? Atau mungkin lawyer juga yang lagi nonton nih, mereka perlu nggak menentukan spesialisasi mereka sedini mungkin atau secepat mungkin supaya mereka tahu, oh berarti karir gue di sini nih, karir gue di ketenaga kerjaan, karir gue di hukum pajak gitu. Kalau dari pengalaman gue memang perlu banget bro. Oke. Jadi kenapa perlu? Karena memang kita harus tahu kita nanti akan arahnya kemana. Tapi sebelum kita menentukan itu, kita juga Yeah. harus ngelihat pasarnya atau Oke. juga kita ngelihat undang-undangnya Yeah. gitu loh. Atau kita juga melihat apa sih tren yang baru di Oke. di dunia bisnis sekarang ini gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi small fish in a big pond gitu. Oke. So, lebih baik kita menjadi big fish in a small pond. Setuju. Iya kan? Iya, betul. Kalau kita menjadi big fish in a small pond, jadi kan memang mungkin bidangnya kecil, tapi kalau nggak ada orang lain yang menguasai bidang itu, ya berarti kan akan kembali ke kita lagi, Betul. dan kemungkinan besar dari berbagai macam permasalahan yang terjadi, kita juga jadi bisa memperkirakannya Betul, gitu. betul. Kalau misalnya tadinya mungkin kayak gua misalnya tentang PHK, kan ternyata PHK tuh seluk-beluknya nggak cuman PHK itu sendiri Iya, gitu. iya. Ternyata PHK tuh ada yang lebih rumit dari cuman sekedar oh lu gue PHK ya. Iya. Ada yang lebih rumit dari itu gitu. Oh, oke. Tahan dulu bro yang itu. Siap, Nanti siap, itu nanti siap, kita siap, simpan siap. tuh. Nah bro, yang jadi gue penasaran juga nih. Tadi kan lu udah singgung nih terkait ketenaga kerjaan. Iya. Sebenarnya bro, concern lu terkait ketenaga kerjaan tuh terkait di bidang apa sih bro? Apa aja gitu? Kalau sekarang sih yang paling meresahkan itu adalah perubahan undang-undang tenaga kerja di dalam undang-undang cipta kerja bro. Oke, ciptaker. Iya, karena memang perubahan itu membuat banyak orang jadi bingung sebenarnya. Dan karena cipta kerja itu juga merupakan suatu undang-undang yang baru ya di Indonesia ini. Karena memang sebelum-sebelumnya kan nggak ada nih perubahan undang-undang yang digabung Betul. jadi satu gitu. Betul. Nah akhirnya orang juga bingung menyebutnya. Apa emang nih cipta kerja karena namanya cipta kerja adalah undang-undang tenaga kerja yang baru? Yes. Atau memang dia ini adalah undang-undang dengan tujuan menciptakan lapangan kerja seperti yang dikatakan pemerintah gitu Betul. bro. Nah jadi banyak orang yang ngerasa tuh kayak oh undang-undang tenaga kerja itu telah dirubah, Oke. tapi dirubah itu bukan berarti undang-undang tenaga kerja yang ada sekarang ini dibuat mati, enggak. Oke. Memang ada beberapa pasal di situ yang dihapus, Yap. tapi bukan menjadi pasal-pasal yang tadinya ada dan tidak dirubah atau dihapus menjadi mati. Oke. Dan akhirnya kita menyebutnya Undang-Undang 11 2020 Cipta Kerja sebagai Undang-Undang Tenaga Kerjanya. Enggak. Betul. Tetap yang kita sebut sebagai dasarnya adalah Undang-Undang 13 2003. Yap. Tapi kalau memang ada pasal-pasal lain yang telah dirubah di dalam Undang-Undang 11 2020, Ya. berarti kita harus mengkaitkannya dong. Yap, betul. Itu ditaruhnya di mana? Ya. Berarti kan penyebutannya adalah Undang-Undang 13 2003 Jungto Undang-Undang 11 2020. Yap. Ya kan oke, gitu. oke. Tapi banyak orang yang menyebutnya tetap Undang-Undang 11 2020 jadinya. Setuju. Iya. Gitu. Padahal jelas di dalam pasal 81-nya itu menyebutkan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang 13 2003 akan dirubah, dihapus atau disesuaikan Ya. gitu loh jadinya. Nah, berarti kan memang sebenarnya pas Undang-Undang 11 2020 itu sendiri tidak menggantikan si Undang-Undang 13 2003. Oke. Gitu, Bro. Bro, itu gue udah point taken bro. Cuma yang gue jadi penasaran nih, lu kan tadi udah angkat isu terkait cipta kerja. Iya. Nah menurut lu emang masih relate kita perlu ngubah undang-undang cipta kerja ini? Atau sebenarnya nggak perlu? Atau terlalu buru-buru? Menurut lu gimana bro?
Untuk menjawab itu sih tergantung dari sudut pandang siapa, bro. Oh, point of view ya. Iya, Oke. karena memang masing-masing tuh punya penilaian tersendiri. Yap. Nah, sebagai contoh ya, bro, Ya. coba kita bandingin alasan PHK yang sebelumnya udah ada di Undang-Undang 13 2003, yang mana alasan tersebut dihapus oleh pemerintah dan diganti dengan alasan PHK yang baru di pasal yang baru juga, Oke. gitu. Di Undang-Undang Cipta Kerja. Di Undang-Undang Cipta Kerja Oke. yang mana itu merevisi Undang-Undang 13 2003. Oke, betul. Gitu loh. Nah, jadi kan tapi alasan PHK yang sebelumnya tuh mengatur juga perhitungan pembayaran sebagai kewajiban dari PHK-nya. Nah, kalau untuk alasan PHK yang baru, pemerintah tidak serta-merta menyertakan perhitungannya di dalam Undang-Undang 13 2003. Oke. Namun pemerintah memutuskan untuk mengatur tersendiri di dalam peraturan pemerintahnya. Oke. Gitu. Berarti nanti akan ada peraturan turunannya. Udah ada, bro, Oh, udah ada. Februari. Oke, Februari 2021. Iya. Iya. Nah, ternyata di alasan PHK yang sebelumnya itu yang kita balik lagi tadi kita bilang tergantung sudut pandangnya ya. Iya. Karena memang kan dulu itu kalau alasan PHK efisiensi pekerja mendapatkan 2 kali pesangon, bro. Yap. Ya. Tapi di dalam revisi Undang-Undang 13 alasan efisiensinya pekerja hanya mendapatkan 1 kali pesangon. Oke. Nah, Tuh dengerin tuh guys, ini iya. perubahan yang, Nah, jadi yang fundamental banget. Nah, itu dia. Jadi sekarang tergantung sudut pandang siapa. Betul. Kalau menurut sudut pandang pengusaha, hal itu merupakan suatu bentuk keringanan. keniscayaan ya. Iya. Jadi kalau mereka mau melakukan PHK, beban pembayarannya jadi lebih ringan dong. Betul. Dari yang sebelumnya 2 kali pasal 156 ayat 2 diturunkan menjadi 1 kali. Yap, Gitu. Nah, kalau dari sisi pekerja buruh. ada kehilangan potensi kenikmatan yang seharusnya tadinya diterima, bro. Betul. Ya, Bisa ya. tadinya terima 2 kali ya Iya. kan. Nah, tapi ini jadinya 1 kali. Iya, betul. Nah, berarti ini jadi poin concern juga nih buat teman-teman bahwa ternyata ada perubahan yang sebegitu signifikannya dari nomenklatur sebelumnya terkait ketenagakerjaan yang diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Terlepas dari ini sebenarnya mendukung pengusaha atau pekerja atau buruh, kita nggak tahu. Tapi dalam artian kita udah speak up, kita udah kasih tahu gambaran besarnya dari Bro Irfan sampaikan tadi, Iya. bahwa ternyata ada plus minusnya seperti itu. Tapi bro, sebelum gua pengen bahas lebih lanjut terkait PHK nih, berdasarkan hasil riset di tahun 2020 yang dilakukan oleh FADI, yakni Forum Komunikasi Asosiasi Bisnis Alidaya, Iya. di mana ada 3 juta bro orang pekerja atau buruh yang dengan status alidaya atau outsourcing. Nah, menurut bro sendiri tuh bagaimana sih pengaturan terkait alidaya di Cipta Kerja ini? Karena banyak juga teman-teman pekerja di sini ngerasa, wah, aku kerja di outsourcing ini nggak jelas, perlindungan hukumku nggak ada, uangku dipotong gitu kan? Iya. Nah, mereka juga pengen tahu nih melalui podcast kita ini biar mereka juga punya insight, punya gambaran. Oh, ternyata alidaya yang diciptakan ini lebih bagus atau enggak lebih sama runyamnya gitu. Seperti itu. Gimana kira-kira, bro? Jadi gini, bro. Sebenarnya dulu sebelum Undang-Undang 13 direvisi itu pemerintah telah jelas mengatur pekerjaan apa aja sih yang bisa dilakukan pemborongan atau dilakukan dengan penyedia jasa pekerja. Oke. Dulu pemerintah memberikan hanya 5 jenis pekerjaan. Iya. Ya. Ketika Undang-Undang 13 2003 direvisi oleh Undang-Undang 11, pasal yang mengatur tentang pemborongan ataupun penyedia jasa pekerja di Undang-Undang 13 itu dihapus, bro. Oh, dihapus ya? Iya. Dan akhirnya sekarang tidak lagi ada contoh pekerjaan apa aja yang boleh dibatasin. Jadi yang main core atau enggak main atau yang remeh-temeh di suatu perusahaan atau bagaimana? Iya, betul, bro. Jadi sekarang kalau dulu memang jelas pekerjaan yang sifatnya penunjang dapat dilakukan oleh pemborongan atau penyedia jasa pekerja. Oke. Dulu begitu kalimatnya. Sekarang nggak ada, bro. Oh. Jadi sekarang dihapus pasal 64-65-nya. Iya. Dan tiba-tiba di pasal 66 ada Ketentuan
ketentuan yang mengatur, yang mengganti ketentuan sebelumnya. Iya. Dari yang tadinya membahas tentang penyedia jasa pekerja menjadi hubungan kerja antara perusahaan alih daya dan pekerjanya, gitu loh bro. Makanya apa definisi dari perusahaan alih daya sendiri pun tidak ada di pasal 1-nya. Nah pertanyaannya sekarang, apa definisinya? Seharusnya kan ditaruh dong di pasal 1. Betul. Harus dijelaskan di bagian definisi. Iya. Betul. Nah sekarang kalau bagian definisinya juga nggak ditambahin, nah terus orang membaca, oh ini perusahaan alih daya apa? Iya. Dan ternyata kalau kita baca turunannya di PP 35, itu nanti tentang bagaimana persyaratannya tentang izin dari perusahaan alih daya sendiri pun baru akan diatur tersendiri di dalam peraturan pemerintah. Peraturan turunannya lagi. Iya. Nah, sampai hari ini juga nggak tahu apa tuh peraturan pemerintahnya. Oke. Berarti bro, let me simplify bahwa ternyata ada perubahan yang sangat signifikan terkait alih daya dan outsourcing. Di mana yang seharusnya dulu untuk untuk skema alih daya atau outsourcing ini itu hanya diperuntukkan untuk kegiatan pekerjaan yang tidak main core atas bisnis tersebut. Mungkin bisa jadi seperti security, seperti OB dan lain sebagainya. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja sekarang itu pengaturan terkait hal itu sudah menjadi kabur, nggak jelas untuk dia Untuk pekerjaan untuk pekerjaan apa aja. Jadi terbuka ruang untuk para pengusaha mengartikan ini sebagai pekerjaan apa. Iya, betul. Jadi kalau itu akhirnya kabur, terus masing-masing suka-suka dari pengusahanya, yang akan menjadi korban siapa? Ya para pekerja juga. Itu dia. Iya. Oh, I see. Wow, ini insight yang dalam banget sih yang perlu diketahui. Gua juga sebagai seorang lawyer nih, dalam berpraktek gue juga baru tahu nih. Dan inilah fungsinya tadi, kita tuh perlu spesialisasi seperti lu, bro. Betul. Nah, bro, gua juga kepikiran nih terkait tadi kan lu sempat singgung terkait PHK. PHK itu kan berarti salah satu turunan dari perselisihan hubungan industrial. Betul. Nah, perselisihan hubungan industrial itu kan ada beberapa macam-macamnya nih. Iya. Gitu kan. Ini gue bukan pengen maksud ngetes lu ya. Iya. Atau sebagai interview gitu, enggak. Tapi gue pengen dapet point of view dari lu sebagai lawyer yang memiliki spesialisasi atau ketertarikan di bidang ketenagakerjaan. Ada nggak sih bro contoh-contoh perselisihan hubungan industrial yang membuat lu tuh menjadi wah ini beda nih kasus nih gitu kan, wah ini harusnya nggak seperti ini gitu kan. Mungkin bisa di-sharing ke teman-teman. Ada bro, jadi waktu itu gue pernah punya pengalaman di mana seorang pekerja itu melakukan pelanggaran yang memang nyata-nyata pelanggaran itu telah kita atur di dalam peraturan perusahaan. Oke. Nah, undang-undang membebaskan kepada pengusaha untuk mengatur hal-hal yang belum diatur di dalam undang-undang di dalam peraturan perusahaannya. Oke. Ya kan. Nah, ketika kita menjustifikasi dia telah melakukan pelanggaran yang kita atur tersebut, nah berarti semua benar dong. Betul. Nah, tapi ketika pekerja tersebut kita proses, pekerja tersebut menolak. Karena menurut dia nggak fair katanya. Nah, tapi memang ada evidence atas pelanggaran yang dia ada lakuin. bukti-buktinya. Ada, gitu. Dan akhirnya kita harus berproses sampai terus ke pengadilan. Nah, ketika di pengadilan tingkat pertama, pengadilan memutus memang dia betul bersalah. Ya, sehingga dia tidak berhak atas hak-hak yang memang yang dia tuntut yang gitu ya. yang dia minta. Yang dia minta. Karena memang pelanggaran yang dia lakukan mengakibatkan hak-hak yang seharusnya tadinya dia terima itu menjadi gugur bro. Gitu. Ketika dia melakukan upaya hukum atas keberatannya terhadap putusan pengadilan tersebut, kasasi ya, dalam hal hubungan industrial, ternyata Majelis Hakim Mahkamah Agung memutus sebaliknya bro. Majelis Hakim memutus dia berhak atas hak-hak tersebut. Nah pertanyaannya, kalau undang-undang mengizinkan perusahaan mengatur sesuatu di dalam peraturan perusahaannya, ternyata ketika hal ini dijalankan dan terjadi penolakan atau si pekerja tersebut tidak terima ya atas pelanggaran atas hukumannya dia. Nah ternyata ada orang lain yang bisa menganulir atau ikut campur jadinya bro. I see. Kan ini beda gitu loh, maksudnya
kalau kita mau bicara tentang perdata umum yang masalah tentang perjanjian atau wan prestasi, memang kita harus bisa menjadi penengah si hakim itu. Betul. Ya, maksudnya oh iya emang dia ngutang nih, ya kan? Udah berapa lama dia ngutang, ya kan? Terus habis itu belum bayar berapa? Nah, kalau ini kan memang undang-undang mengizinkan. Betul. Dan sebelum peraturan perusahaan itu bisa diterapkan, peraturan perusahaan tersebut kan harus disahkan oleh Dinas kementerian Ketenagakerjaan atau terkait, kementerian, iya, iya betul, kan? betul. Nah, kalau kementerian terkait bilang Sudah nggak ada iya. permasalahan dan sudah disahkan, kenapa ada orang lain yang bisa bilang itu salah, bro? Salah. Problemnya di mana gitu ya? Iya. Nah, bro, gue nangkep sih poin yang lu sampein tadi. Maksudnya, ketika suatu peraturan itu diatur dan disahkan, apalagi peraturan perusahaan dalam kasus ini disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Betul. berarti kan itu dianggap sah dan boleh dong untuk diterapkan. Iya. Itu halnya sama aja nih dalam suatu organisasi. Misalnya kita menetapkan adanya Kongres Luar Biasa KLB. Iya. Di setiap anggaran dasar itu akan ada KLB gitu kan. Nah, masalahnya KLB itu menjadi suatu hal yang tabu untuk dilaksanakan kan. Betul. Aneh juga. Iya. Atau RUPS LB. Nah, terkadang RUPS LB diatur di Undang-Undang Perseroan, tapi kok anehnya kenapa mereka menjadi tabu juga beberapa pemegang saham? Oh, ini jangan di RUPS LB, jangan mau menyingkirkan saya. Padahal itu ada diatur. Yang penting penerapannya ini sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Betul, dan kondisi tertentu kan Tertentu. sebenarnya. Bukan hal itu yang pengen lu sampaikan yang terkait yang di PHK tadi ya, atau di perusahaan hubungan industrial itu. Betul bro, betul. Atau lu ada contoh kasus lain, bro? Ada bro, jadi kemarin gue juga punya pengalaman di mana ada seseorang yang telah mengajukan surat pengunduran diri ke manajemen, namun dia menganggap pengunduran dirinya tersebut berada di bawah ancaman intimidasi, bro. Sehingga dia menganggap pengunduran dirinya nggak sah dan dia mengajukan perselisihan ke pengadilan. Sampailah ini udah selesai di Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, ketika dalam putusannya majelis hakim berpendapat pengunduran diri yang dilakukan oleh pekerja tersebut menjadi tidak sah. Loh, kok bisa menjadi nggak sah? Karena hakim menganggap perusahaan melakukan intimidasi nih. Gitu. Nah, cuman walaupun pengunduran dirinya nggak sah, tapi hakim menganggap hubungan kerja tetap berakhir. Dengan menghukum perusahaan untuk memberikan pesangon 2 kali. Padahal kan jelas-jelas bro, kalau orang mau mengundurkan diri, ya persyaratannya tinggal ngajuin surat. Nah, faktanya surat pengunduran dirinya ada. Nah, terlepas adanya ancaman, bagaimana bentuk ancaman yang emang dirasain sama tuh orang? Betul. Sebagai orang yang sudah dewasa, dan umumnya orang yang bekerja di suatu perusahaan pasti kan udah dewasa ya bro, nggak mungkin dong masih anak-anak. Betul. Bentuk ancaman apa sih yang emang sampai dia segitu ketakutannya gitu? Sehingga menyetujui itu gitu ya? Iya, sampai dia akhirnya buat pun gitu. Emang dia berada di bawah tekanan ada pisau gitu apa golok? Iya kan, kayak mau dibegal? Kan enggak gitu loh. Nah itu kalau dia mutusin sendiri dan dia serahin, masa bisa ada orang lain yang menjustifikasi itu secara subjektif adalah bentuk intimidasi, bro? Betul. Nah, ini juga nih yang jadi suatu pertentangan nih juga nih, atau suatu anomali gitu kan. Padahal sudah diatur di peraturan perusahaan, sepanjang itu ada bukti fisik terkait pengunduran diri, ya berarti dia memang mengundurkan diri gitu kan. Bukan lagi cari-cari alasan dia terdapat intimidasi dan lain sebagainya. Benar. Seperti itu. Wow, ini gue baru dapat sih ini contoh kasus seperti ini, bro. Yoi. Dan akhirnya kasusnya seperti apa tuh, bro? Ya sekarang sih akhirnya perusahaan mau melakukan upaya hukum ya terhadap putusan tersebut. Kayaknya sih mau kasasi jadinya gitu. Cuman memang gue agak aneh aja pas kemarin denger pertimbangan dari majelis gitu. Ya meskipun hakim sendiri punya kewenangan dan kekuasaan hakim. Benar. Bro, ini nggak terasa nih kita udah sampai di penghujung acara podcast kita nih. Gue penasaran, bro. Coba dong lu share beberapa tips-tips dan sharing lu terhadap teman-teman podcast Lawyer Support Lawyer supaya mereka tuh ter-encourage, bro, pengen menentukan spesialis atau generalis. Dan supaya mereka ini nggak FOMO. Kayak orang-orang kebanyakan sekarang kan FOMO. Tiba-tiba ada yang main saham, mereka ikut main saham. Tiba-tiba Bitcoin, mereka ikut Bitcoin.
Nah, misalnya ada beberapa lawyer, wah kayaknya jadi kurator enak tuh, cepat kaya, pecah telur, bla bla bla. Mereka jadi kurator. Nah, FOMO itu kan fear of missing out. Jadi mereka tuh kebawa suasana gitu kan. Nah, ada nggak sih bro tips yang pengen lu share ke teman-teman yang nonton nih, event itu mahasiswa, event itu lawyer, supaya mereka tuh bisa menentukan spesialis dan generalis kemampuan mereka tuh bukan berdasarkan FOMO seperti itu bro. Kalau saran gue sih, ya kalau mau mendalami suatu bidang, dalamin bidang tersebut sedalam-dalamnya gitu. Jadi jangan hanya terpaku pada momentumnya lah gitu. Misalnya kayak sekarang mungkin orang lihat yang kayak tadi bro bilang gitu, kayak soal kurator gitu ya. Jadi kalau mau memang dia menjadi spesialis di satu bidang, ya kerjakan aja terus. Walaupun memang kenyataannya kalau kita lihat itu setiap hari ya, muak juga bro. Sampai bosen gitu. Kita lihat tiap hari, yang gue denger tiap hari di kantor gitu, PHK aja gitu kan. Tapi kan ternyata yang tadi gue bilang juga, PHK-nya itu banyak yang ajaibnya gitu. Betul. Banyak yang uniknya. Jadi nggak bisa kita juga ngelihat itu sebagai suatu hal yang aduh capek ya gitu. Nggak juga gitu. Tapi memang ya udah dibawa nikmat aja gitu. Karena dengan berbagai masalah yang kita bantu, kita coba selesaikan, akhirnya kita mempunyai point of view dari seluruh sudut bro. Gitu. Mungkin tadinya kita hanya melihat dari angle sebelah kanan ya kan, tapi kita juga bisa melihat dari sebelah kiri, dari atas, dari bawah, dan akhirnya mungkin kita bisa menutup semua loophole yang tadinya ada. Berarti bro, kalau gue bisa simpulkan nih, sebenarnya persis kayak kata pepatah orang-orang tua ya, sebenarnya lebih jago itu orang yang menguasai satu jurus tapi dia kuasai terus sampai 10 tahun daripada dia bisa menguasai banyak jurus. Dia kuasai jurus bangau, jurus hukum merindukan bulan, dan bla bla bla, semua dia kuasai, tapi dia cuma sedikit-sedikit doang. Tahu aku bisa jujutsu, aku bisa gulat, dia cuma tahu setengah-setengah. Daripada orang yang memang dia menguasai misalnya tinju. Dia kuasai tinju 10 tahun, dia sampai kuat di tinju tersebut. Apalagi kalau sempet tinju kirain melayang, KO. Betul. Nah, seperti itulah mungkin analogi spesialis dan generalis ini ya. Semakin kita asah, event itu kita ketenaga kerjaan, bukan juga kok kita mensudutkan diri atau menspesialisasi diri kita sebagai ketenaga kerjaan, kita nggak tahu apa-apa. Tapi kita tahu di ketenaga kerjaan itu ada undang-undang perseroan. Ada juga terkait kepilotan juga. Kalau misalnya pilot perusahaannya hak ketenaga kerjaan seperti apa. Ada juga bro soalnya kan memang. Dan point of view kementerian birokrasi ada di situ semua gitu. Jadi sebenarnya nggak seburuk itu dan nggak senaif itu kalau kita menentukan spesialisasi. Bener nggak bro? Bener banget bro, setuju gua. Nah kalau gitu kita udah dengar tadi sharing dan tips dari yang disampaikan oleh Bro Irfan. Gue sendiri sebagai pembawa acara, host, gue pengen kasih pesan juga ke teman-teman. Ayo kita buat dan kita cari kompetensi dan spesialisasi diri kita. Kita nih kuat di bidang apa? Kalau misalnya ternyata kita kuat di bidang advising, ya berarti kita kuat di bagian riset, di bagian mencari legal updating, kita kuat di situ. Karena itulah bagian advising corporate lawyer di situ. Tapi kalau kita kuat di litigasi atau ketenaga kerjaan atau di hal tertentu, atau PKPU, ya kita ikuti pendidikannya, ikuti spesialisasinya. Nah, yang penting spesialisasi kita itu tidak bergantung terhadap apa yang berkembang di zaman ini atau enggak FOMO. Karena itu jangan ikut-ikutan. Betul, itu cuma imitation doang nanti kesannya, dan itu nggak akan tahan lama seperti itu. Nah, oleh karenanya nggak apa-apa mulai dari sedini mungkin kalian putuskan, tapi kalian jalani seperti itu. Nah, bro, gue terima kasih banget lu udah mau datang dan mampir ke acara gue. Sorry nih kalau misalnya gue ada salah-salah kata atau tektok kita yang ada yang kurang dan sebagainya. Dan gue cuma pengen menyampaikan bahwa apa yang kita bilang ini itulah speak up kita, bentuk speak up kita terhadap teman-teman yang ada di luar sana. Betul bro, karena memang ya praktek yang ada di lapangan belum tentu orang juga bisa tahu kenyataannya kan. Gitu. Ya kalau kita mau bicara normatif ya normatif bentuknya. Dan itu hanya teori gitu kan. Ya tapi ya kita di sini bisa sharing gitu kan. Jadi kita saling ya sebagaimana moto acara lu ya kan. Memang lawyer support lawyer kan gitu.
lawyer harus mensupport lawyer, Iya, bukan iya. fokus ke bersaing dan lain sebagainya. Betul, Bro. Bro, kita juga ada bingkisan nih bro dari lawyer support lawyer. Bingkisannya ini adalah Tara. Thank you, Bro. Coba buka bro, lu pasti penasaran dengan isinya nih. Mantep nih. Iya. Jadi ini dibuat dengan penuh ini ya, dengan Dedikasi. penuh dedikasi dan kasih sayang. Wih. Dan semua tamu atau rockstar lawyer support lawyer kita akan berikan ini. Nah, ini udah terpampang jelas ya, lawyer support lawyer. Spotify-nya bisa cari di lawyer support lawyer, Instagram-nya ada di @lawyer-support-lawyer dan video YouTube podcast-nya ada di Ojus World TV. Jangan lupa di-follow ya, guys. Ya, terima kasih. Jangan lupa follow, subscribe, dan like. Oke. Asik. Udah kayak YouTuber kita. Oke, sekian dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton Lawyer Support Lawyer. Gua Oji. Gua Irfan. Peace out.